Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Rizky Askar Ayu Widyaningrum. Yang kedua, Dewi Arum Puspitania. Yang ketiga, Putri Izatul Aska. Yang keempat, Sophie Nurul Maulidia. Yang kelima, Via Syafi Zaira. Yang keenam, Muhammad Rizky Bima Yulianto. Dan yang terakhir, Briantoro Prasetyo. Langsung saja, untuk slide pertama dijelaskan oleh Sophie Nurul Maulidia. Tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengertian dari bahasa Indonesia yang baik dan benar ini, pengertian dari bahasa itu sendiri, yaitu bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan konteks atau situasi. Sedangkan pengertian dari bahasa yang benar adalah penggunaan bahasa yang mengikuti kaidah bahasa yang telah dibakukan atau yang telah dianggap baku. Sedangkan pengertian berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diartikan dengan penggunaan ragam bahasa yang sesuai dengan lawan bicara. Selain itu, juga mengikuti kaidah bahasa yang benar. Bahasa yang digunakan dan diucapkan adalah bahasa yang baku. Pada kondisi tertentu, misalnya pada saat situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan baku menjadi prioritas utama. Mengapa? Karena ada beberapa hambatan yang harus dihindari dalam penggunaan bahasa baku, antara lain disebabkan oleh interferensi, integrasi, campur kode, dan bahasa gaul yang tanpa sadar sering digunakan dalam berkomunikasi formal. Hal tersebut dapat mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak sesuai. Berikut ini ciri-ciri dari bahasa baku. Yang pertama, kalimat harus efektif. Yang kedua, penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Contohnya, kami sedang mengadakan rapat, bukan rapat sedang kami ikuti. Ketiga, penggunaan kata-kata baku. Contohnya, sulit sekali, bukan sulit banget. Yang keempat, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Yang kelima, penggunaan lafal baku. Contohnya, santai pakai I, bukan santai pakai Y. Selanjutnya, ada kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ini adalah etika kita dalam bersosialisasi di masyarakat dengan menggunakan bahasa dan pemilihan kata yang baik, dengan memperhatikan di mana, kapan, kepada siapa, dengan tujuan apa kita berbicara secara santun. Kesantunan berbahasa ini, itu aturan perilaku yang telah ditetapkan bersama oleh satu masyarakat tertentu, atau kita sering menyebutnya sebagai tata krama. Jadi kita dalam berkomunikasi atau bersosialisasi itu harus memperhatikan bahasa yang kita gunakan. Tentunya harus santun, apalagi terhadap orang yang lebih tua atau orang yang belum begitu akrab dengan kita. Kesantunan berbahasa ini juga ada kaitannya dengan tindak tutur seperti yang dikemukakan oleh Austin pada tahun 1978. Ditegaskannya bahwa dalam kegiatan berbahasa, ujaran juga ekuivalen dengan suatu tindakan. Artinya, setiap ujaran selalu berpengaruh terhadap penutur dan petutur yang ditandai dengan munculnya suatu tindakan pada saat komunikasi berlangsung. Jadi, tujuan dari kesantunan berbahasa ini itu adalah untuk memperlancar suatu komunikasi. Indikator pemakaian bahasa yang santun. Yang pertama yaitu penerapan prinsip kesopanan. Dengan menerapkan prinsip kesopanan ini, orang tidak lagi menggunakan ungkapan-ungkapan yang merendahkan orang lain, sehingga komunikasi akan berjalan dalam situasi yang kondusif. Yang kedua, yaitu penghindaran pemakaian kata tabu. Yang ketiga, penggunaan eufisme, yaitu ungkapan penghalus. Penggunaan eufisme ini perlu diterapkan untuk menghindari kesan negatif. Yang keempat, yaitu penggunaan pilihan kata honorifik, yaitu ungkapan hormat untuk berbicara dan menyapa orang lain. Di sini saya akan
menjelaskan tentang faktor penyebab ketidaksantunan dalam bahasa. Yang pertama adalah penyampaian obrolan yang kasar. Obrolan dalam artian bisa kritikan, sanggahan, saran, dan lain-lain. Dalam hal ini, sebaiknya obrolan disampaikan dengan bahasa yang santun dan sopan, sehingga tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya, terutama kepada masyarakat dan orang yang lebih di atas kita. Yang kedua, pembicara terlalu protektif. Dalam artian, pembicara selalu memaksa kehendak kepada orang lain untuk bisa diterima pendapatnya. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa tujuan dari pembicara ini adalah untuk menjatuhkan lawan bicaranya dalam hal berpendapat. Yang ketiga adalah pembicara yang memojokkan lawan bicaranya. Dalam poin 3 ini, pembicara memberikan hal-hal yang tidak baik atau berasumsi yang tidak baik terhadap lawan bicaranya, sehingga orang di sekitarnya yang mendengar berasumsi bahwa lawan bicara tersebut direndahkan. Yang keempat adalah penuduhan terhadap lawan bicara. Dalam poin 4 ini bisa dikatakan terusan dari poin 3 ya teman-teman. Jadi ketika kita berbicara, sebaiknya kita menggunakan dan lebih menata bahasa kita dengan sopan dan santun. Agar apa? Agar lawan bicara terutama tidak berasumsi yang aneh-aneh terhadap kita. Jadi tidak menimbulkan tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti. Nah, jadi dari poin 1 sampai 4 dapat disimpulkan bahwa kita itu penting sekali dalam menjaga kesantunan berbahasa. Hal ini berawal dari kebiasaan kita saat berbicara terhadap orang lain, dengan tujuan lawan bicara yang kita ajak mengobrol itu tidak berasumsi yang tidak baik terhadap kita sebagai pembicara. Bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaiannya. Ragam bahasa jika dilihat dari penuturnya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada ragam dialek. Indonesia yang luas menyebabkan adanya ragam bahasa yang sangat bermacam-macam dalam pemakaiannya. Bahasa Indonesia yang digunakan di suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain, dengan ciri khas dari bahasa daerah masing-masing. Sehingga ragam dialek ini bisa disebut juga dengan variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Logat yang paling menonjol dan diamati ialah lafal. Ragam bahasa yang selanjutnya adalah ragam bahasa terpelajar. Ragam bahasa terpelajar itu adalah bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang-orang yang berpendidikan. Tampak berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Misalnya dalam pelafalan bahasa asing seperti video, film, vitamin, dan lain-lain. Bisa juga ragam bahasa terpelajar ini digunakan oleh siswa atau mahasiswa di lingkungan sekolah atau kampus. Mereka mendapat bimbingan dari guru atau dosen sehingga dalam berbicara mereka bisa lebih mengatur tata bicaranya. Ragam bahasa terpelajar umumnya digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Lalu, bagaimana sih contoh dari ragam bahasa terpelajar? Contohnya seperti ini. Ada mahasiswa yang bertanya, "Bapak, sebelumnya saya memohon maaf, bolehkah saya mengajukan saran atas keputusan ini?" Lalu, Pak dosennya menjawab, "Silakan, saran dan kritik sangat saya harapkan." Seperti itulah contoh dari ragam bahasa terpelajar. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan. Yang C, ragam bahasa resmi. Seperti kita ketahui, ragam bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi adalah 1. Menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku. 2. Ketiga, menggunakan EYD, dan terakhir menghindari unsur kedaerahan.
Adapun kelebihan-kelebihan dari ragam bahasa resmi yaitu pertama, bahasa yang benar menurut TID, kedua, bahasa yang mudah dipahami, logis dan sopan. Adapun kelemahan dari ragam bahasa resmi yaitu kalimatnya kurang efektif, bahasanya terlalu kaku, tidak fleksibel, kesan kaku, dan nada bicara datar. Adapun keterkaitan ragam bahasa resmi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena bahasa resmi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar mengikuti EYD, di mana ketika ada orang berbicara dengan bahasa resmi, disitulah terdapat bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Ragam bahasa tidak resmi. Seperti kita ketahui, ragam bahasa tidak resmi yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi, kebalikan dari ragam bahasa resmi. Kelebihan dari ragam bahasa resmi yaitu dapat disesuaikan dengan situasi, faktor efisien, dan terakhir faktor kecepatan. Adapun kelemahan ragam bahasa tidak resmi, bahasa lisan tidak resmi berisi beberapa kalimat tidak lengkap. Dan kedua, penutur sering mengulang beberapa kalimat. Dan ketiga, tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan dengan baik. Adapun keterkaitan dari ragam bahasa tidak resmi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena dalam penulisan dan pengucapan bahasa tidak resmi ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia EYD, sehingga tidak semua orang bisa memahaminya. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.